أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam wal iman, diberi kemudahan untuk dapat kita melaksanakan perintah salat maghrib berjamaah. Dan sambil kita menanti masuknya waktu isya nanti, kita duduk sejenak berthalabil ilmi syar'i. Kita mengkaji dan membahas bersama beberapa ayatillah wa ahadithi Rasulillah, yang mudah-mudahan dengan itu kita dapat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perintah dan begitu pula larangannya. Sebab demikian karakter manusia, jika dia makin jarang mendengar nasihat yang disebutkan dari Al-Quran dan disebutkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwanya akan sulit untuk tunduk. Maka yang maju ke depan adalah hawa nafsunya, akal logikanya. Bukannya akal pada diri manusia perannya tidak dianggap dalam agama, tidak. Bahwa akal itu memiliki peran yang begitu dihormati dalam agama. Tapi tentu seseorang harus tepat memposisikannya. Jangan kemudian akal itu menjadi segala-galanya, bukan itu yang dimaksud. Akal punya peran dan kedudukan yang sangat penting dalam agama. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang telah masuk ke neraka jahanam, mereka menyesal dan mengatakan, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Penyesalan penduduk neraka ketika mereka telah berada di dalamnya. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, kalaulah seandainya dulu kita mau mendengar dan mau berfikir, maka tentu kita sekarang nasibnya tidak di dalam api neraka sa'ir, kata mereka. Mau mendengar dan mau berfikir. Tentu tidaklah seseorang berfikir kecuali dengan akalnya. Artinya dalam agama, akal memiliki peran yang sangat penting. Bahkan takalif, beban-beban perintah dan larangan itu tergantung pada akal manusia. Sebab perintah dan larangan tidak akan berlaku bagi manusia yang tidak punya akal. Bebas dia. Orang gila yang berkeliaran di jalan, membuka auratnya, dia tidak menanggung dosa apapun, karena memang sudah hilang akalnya. Dan tidak ada beban apapun dari syariat. Oleh karenanya akal itu memiliki peran yang sangat penting ketika seseorang menjalankan agamanya. Tapi bukan berarti kemudian akal adalah segala-galanya. Akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang selamat adalah akal yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Apakah perintah dan larangan tersebut dapat dicerna oleh akalnya atau tidak? Dia harus tunduk. Karena ada sebagian manusia yang mau menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, kalau akalnya menyatakan itu logis. Nah, ini keliru. Makanya ada beberapa waktu yang lalu yang sempat viral di media sosial, dia mantan raja, Pak. Mantan raja. Oh, di mana-mana raja kan udah nggak jadi raja kalau mati, Pak, ya. Ini masih hidup, dia mantan raja. Ya, mantan penyanyi yang berkomentar tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sahih disebutkan dalam Bukhari.
berkomentar hadis tersebut karena dianggap dia menolaknya, karena dianggap tidak masuk di akalnya. Apa bunyinya? Bunyi hadisnya tentang permasalahan isbal. Hukum memakai celana atau kain di bawah mata kaki. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Hadisnya begitu disebutkan oleh Bukhari. Tentu kita tidak berdebat Pak ya tentang kredibilitas Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kitab sahihnya yang disebut-sebut oleh para ulama, kitab hadis atau kitab yang ya paling benar setelah Al-Quran. Maksudnya, kalaupun terjadi kesalahan sangatlah sedikit untuk ukuran karya manusia. Ya, Imam Al-Bukhari berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat teliti. Sampai para ulama menyebutkan ketelitian Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya saat penyusunannya. Dikatakan tidak ada kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Jelas Al-Quran adalah kalamullah. Dan Nabilah yang pertama kali menyampaikannya. Nggak mungkin ada kedustaan dalam Al-Quran. Tapi selain dari Al-Quran, nggak ada kitab yang paling benar daripada kitab Sahihul Bukhari. Ya. Dan kita tidak berdebat ahli sunnati wal jamaah tentang kredibilitas Imamul Bukhari rahimahullah. Bagaimana beliau menghimpun, menyusun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memilah dan memilih, meneliti semua hadis Nabi SAW. Dipilih, diteliti mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang kemudian sahih. Hadisnya dicantumkan oleh Imamul Bukhari dan hadisnya dinyatakan sahih. Lantaran tidak bisa dicerna oleh yang bersangkutan dengan akalnya, lalu kemudian dia katakan, ini nggak masuk di akal. Mana mungkin sih cuman gara-gara kain menutup mata kaki kemudian masuk neraka. Demikian yang dia katakan. Itu nggak masuk di akal menurut dia, akalnya. Tapi bagi seorang mukmin itu semua masuk ke dalam logikanya. Karena logika yang sehat, dia tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu logika yang sehat. Ya, mungkin yang dia maksud adalah logika yang sakit. Logika yang butuh diobati. Logika yang harus banyak mendengar nasihat. Dan banyak mendengar kalamillah wa hadisi Rasulillah. Sehingga logikanya mau tunduk dengan firman Allah dan Rasulnya. Nah, pentingnya kita terus bermajlisil ilm, belajar, mendengar nasihat yang diambil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, ini menjadikan jiwa kita bisa lebih tunduk, ya, terbiasa. Ya. Sebab jika kita terbiasa demikian, kita merasa seolah-olah logika kita lah yang paling sempurna. Sebab jika dia jadikan logikanya segala-galanya dalam menentukan suatu kebenaran, dia akan temukan banyak perkara dalam agama ini yang tidak bisa dicerna dalam logika, Pak. Tapi kita wajib mengimaninya karena dia benar datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita wajib membenarkannya karena di antara konsekuensi ini yang ketika kita syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan konsekuensinya tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua kabar yang datang dari Nabi SAW, kabar yang sahih. Yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membenarkannya, Pak. Kita singkirkan jauh-jauh tuh logika kita. Ketika datang khabar berita dari Nabi, ya, dan itu sahih, kita singkirkan jauh-jauh tuh logika kita. Demikian harusnya seorang mukmin. Itulah barunya totalitas. Itulah baru namanya totalitas dalam dia bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Banyak perkara nanti yang nggak bisa kita cerna dengan logika. Di antara barangkali salah satu contohnya sebagian kaum muslimin begitu ragu. Bahkan mungkin sebagiannya nggak percaya karena nggak logis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran, perintah apabila seekor lalat masuk di tempat air minum kita, kata Nabi bukan dibuang lalatnya, bukan dibuang airnya, tapi justru ditenggelamkan lalatnya sampai dalam. Lantas barulah dibuang lalatnya dan kemudian diminumlah airnya. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisha." Kata Nabi apabila ya tercemplung seekor lalat, Nabi tidak jelaskan Pak ya, lalat kecil, lalat besar. Pokoknya semua jenis lalat. Mau yang lalat warnanya hitam, mau yang hijau, mau yang agak kemerah-merahan, semua jenis lalat. Ya. Apakah dia anaknya lalat, kakeknya lalat, pokoknya lalat masuk, dicelupkan kata Nabi SAW.
Banyak orang yang menganggap ini nggak logis, itu kan jorok. Kita sepakat Pak, lalat jorok. Kita sepakat ini lalat menghinggap di objek-objek yang kotor, banyak penyakit, banyak bakterinya. Kita sepakat. Tapi ketika Nabi telah mengatakan demikian, konsekuensi dari kita syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib membenarkan berita dari Nabi SAW. Kita jauhkan itu Pak logika kita. Kata Nabi SAW, salah satu dari dua sayap lalat tersebut, ini bukan nyamuk Pak ya. Ya, kalau nyamuk mungkin agak bersih. Ini laler. Ya. Yang kebanyakan orang udah jijik itu sama lalat. Ya. Apalagi kalau dia lihat baru nemplok di mana tuh. Ya, lihat terbangnya dari mana, mungkin lebih geli lagi. Tapi demikian Nabi mengkabarkan bahwa lalat memiliki dua sayap, yang satunya membawa bakteri penyakit, dan satunya lagi kemudian menjadi penawarnya. Ya, menjadi penangkalnya. Makanya Nabi katakan celupkan sekalian, barulah penawarnya berfungsi. Karena kalau tidak dicelupkan, jangan-jangan ya sayap yang ada bakterinya itu yang kecelup, penawarnya belum. Dan hadisnya sahih dari Nabi SAW. Nah, contoh-contoh seperti inilah kemudian yang kita harus tunduk logika kita. Ya, harus tunduk logika kita. Nggak bisa kita jadikan logika segala-galanya, nggak bisa. Dia sebagai instrumen seseorang mengilmui perkara agama, tapi bukanlah yang segala-galanya. Itu barangkali para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Mudah-mudahan muqaddimah ya membuka ya bagaimana ya kita menyikapi firman Allah dan juga hadis-hadisnya. Baik para hadirin jamaah al-istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin dan kita sampai di bab at-taubah. Bab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-20 an Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, atau yang sering disebut dengan Abu Sa'id al-Khudri al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat Ansar. Dan beliau di antara sahabat yang banyak menghafal hadis dari Nabi SAW dari kalangan Ansar. Di antara sahabat yang banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Di antaranya beliau pernah bercerita momen ketika Nabi SAW pertama kali sampai di kota Madinah. Waktu itu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ya beliau dan beberapa temannya yang ya berada di bawah garis kemiskinan yang sangat miskin. Ya. Jadi ya mereka hidupnya udah di suasana resesi itu Pak. Jadi kalau kita baru ancaman resesi 2023, mereka udah resesi dari dulu tuh. Ya. Sampai di antara sahabat-sahabatnya ada yang nggak pakai baju. Saking miskinnya. Ya. Dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada mereka, lantas siapa yang mengajarkan kalian ya tentang agama? Maka Abu Sa'id al-Khudri ditunjuk, dialah yang mengajarkan selama ini kepada kita, memberikan nasihat. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat keadaan mereka yang begitu, ya Nabi merasa melas Pak ya. Ya merasa terenyuh hatinya melihat sahabat-sahabatnya ya begitu miskin dalam kehidupannya. Ya. Sampai ya di antara mereka yang enggak berpakaian. Artinya ya pakai tetap ketutup aurat, tapi maksudnya sebagian auratnya terbuka, pakaiannya nggak ada. Maka Nabi SAW menyampaikan hadis kepada mereka, kata Nabi SAW, nanti ya orang-orang miskin di antara umatku akan masuk ke dalam surga lebih cepat 500 tahun, kata Nabi SAW, ketimbang orang-orang kaya. Ketika orang-orang miskin sudah menikmati jerih payah yang dia ya lakukan selama ini hasilnya, dan orang-orang kaya masih berjibaku dengan hisabnya, kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW menghibur para sahabatnya bahwa orang-orang miskin akan masuk ke dalam surga lebih cepat 500 tahun ketimbang orang-orang kaya. Orang-orang miskin sedang menikmati hasil buah dari jerih payah dalam perjalanan hidupnya. Orang-orang kaya masih berjibaku dengan hisabnya. Ya karena kenikmatan yang mereka dapatkan jauh lebih banyak, dan pertanggungjawabannya pun
pertanggungan jawabannya juga ya berbanding lurus. Lebih berat, lebih banyak yang harus dipertanyakan. Karena lebih banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Itulah maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang fakir, ya nggak banyak kenikmatan yang Allah berikan. Tidak sebagaimana orang-orang kaya. Tapi jaraknya lumayan Pak, 500 tahun. Ya. Kita hidup ya 60, 50, 60 aja terasa lama Pak ya. Bagaimana jika masa penantian manusia adalah 500 tahun lamanya. Nasallallahu al-afiyah. Disebutkan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bercerita kepada kita semua, mengkhabarkan. Ya. Dan kita wajib percaya karena konsekuensi tadi yang kita sebutkan tasdiquhu fima akhbar. Ya kita wajib membenarkan semua berita yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya hadis yang akan kita bahas. Nabi sedang bercerita. Sedang mencoba mengambil pelajaran ibrah dari kisah di masa lampau. Ya. Kisah yang gak ada buku ceritanya Pak. Ini Nabi dapatkan berdasarkan wahyu kisah yang pernah terjadi di masa yang lampau. Ya, gak ada buku ceritanya kalau dicari. Disebutkan kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Disebutkan bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Seseorang membunuh 99 jiwa. Jelas membunuh adalah dosa besar Pak ya. Bahkan di antara 7 teratas dari dosa besar, sab'u mubiqat kata Nabi SAW. Bahkan setelah al-isyraku billah, qatlun nafsi itu. Ya, pertama menyekutukan Allah, yang kedua membunuh jiwa itu dengan cara yang tidak hak. Jelas membunuh jiwa adalah dosa besar. Bahkan pernah Abdullah ibnu Abbas ditanya, apakah seorang pembunuh kalau bertaubat diterima taubatnya? Enggak, kata Abdullah ibnu Abbas. Namun belakangan dijawab oleh para ulama, kenapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan gak ada taubat? Karena Abdullah ibnu Abbas menjawab pertanyaan seseorang yang pengen membunuh. Makanya dijawab, ditakut-takutin sekalian, gak ada taubat. Ini orang tahu membunuh itu dosa, tapi barangkali dia terbakar oleh hawa nafsunya. Mungkin dia berpikir, nah nanti taubatnya habis bunuh aja. Abdullah ibnu Abbas bilang gak ada taubatnya. Ya. Meskipun jumhurul ulama pendapat yang rajih, ya taubat itu apa? Membunuh itu ya kalau seseorang taubat membunuh, taubat dari dosa membunuh, Allah terima. Ya. Orang yang syirik saja, yang dosanya teratas, di masa lampaunya dia menyekutukan Allah, bertaubat, Allah menerima taubatnya, apalagi membunuh. Ya, secara urutan dia di bawah syirik tuh. Ada seseorang di masa lampau, di masa lalunya dia menyekutukan Allah, tapi dia bertaubat sebelum matinya. Yang tidak diampuni ini kan kalau dia mati belum bertaubat. Tapi di masa hidupnya dia telah bertaubat, menyesal dan bertekad tidak mengulanginya dan menghentikan semua tindakan kesyirikannya. Dia bertaubat taubatan nasuha, maka Allah terima taubatnya. Itu syirik teratas dari 7 dosa besar. Masa ia membunuh urutan nomor 2 nggak diterima? Artinya bahwa semua segala jenis perbuatan dosa yang seseorang bertaubat, dalam tanda kutip taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terima. Dan membunuh adalah dosa yang sangat besar. Allah mengancamnya dengan kekal di dalam api neraka, ya, dan juga Allah mengancamnya dengan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka padanya dan Allah melaknat si pembunuh. Artinya menandakan bahwa membunuh adalah dosa yang begitu besar. Ya, dosa yang sangat besar. Dan membunuh jiwa, di situ dia merenggut 2 hak sekaligus, Pak. Jadi bukan berarti ketika dia bertaubat, maka selesailah urusan dia dengan si yang dibunuh. Dia bertaubat, urusan dia dengan Allah selesai.
Karena ketika kejahatan pembunuhan terjadi, ada dua hak yang dia langgar sekaligus. Pertama, hak Allah. Ya, karena melanggar batasannya, nggak boleh jiwa dibunuh begitu saja. Melanggar haknya Allah, dan ini clear, Pak. Clear dengan dia taubatan nasuha. Hak yang kedua, ini hak si yang dibunuh. Itu nggak selesai dengan taubat. Oleh karenanya, hak manusia itu lebih rumit ketimbang kita berurusan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berurusan dengan zat yang maha pemurah. Kita berurusan dengan zat yang maha penerima taubat. Kita berurusan dengan zat yang maha penyayang. Ya. Nah, kalau kita berurusan dengan manusia, Pak, ini lebih rumit urusannya. Iya, kalau kita berurusan dengan orang baik. Berurusan dengan orang yang punya sifat penyayang. Berurusan dengan orang yang punya sifat pemaaf. Enak, Pak, urusannya. Tapi kalau kita berurusan dengan orang yang udah susah maafin orang, susah merelakan orang. Nah, dengan itu pun nggak gugur hak orang tersebut. Jadi ketika kasus pembunuhan terjadi, di situ dia melanggar dua hak-hak Allah dengan taubatan nasuha selesai. Ya, tinggal dia banyak beramal soleh aja. Nah, lantas yang berhubungan dengan hak yang dibunuh, nah ini nggak selesai, Pak. Kalaupun dia dikisos nih, kalaupun dikisos, ada hukum kisos misalkan di suatu negeri, ya kayak di Saudi Arabia lah, yang secara terang-terangan memberlakukan aturan itu. Pokoknya yang membunuh jiwa, ya masuk pengadilan, kemudian diadili, lantas divonis, kemudian baru dilakukan proses, ya eksekusi. Ya prosesnya juga panjang. Ya ada yang sampai puluhan tahun, Pak, baru dijatuhkan vonis. Ada yang dimaafkan. Nah, meskipun dia telah menjalani hukum kisos ini kan sebatas menenangkan keluarganya. Ya. Ketika si pembunuh telah dinyatakan salah oleh pengadilan misalkan. Ya. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Maka divonis dia dikisos karena membunuh jiwa. Nah, hukum kisos ini kan hanya meredam ketidakpuasan dan kemarahan keluarga. Anak saya dihilangkan nyawanya, dia pun dihilangkan nyawanya. Kan ini hanya menyelesaikan hak keluarga, belum menyelesaikan hak orang yang dibunuh tadi, dia sudah meninggal. Kalaupun misalkan ada kesepakatan, beberapa kasus terjadi di Saudi Arabia, mereka membayar diat sesuai yang disepakati. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat, Pak, ya, di KBRI di sana pun melobi, ya ada keluarga yang dia menerima ganti rugi sekian miliar gitu. Sekian belas miliar untuk satu kepala. Ya, kalau di kita kan nggak ada dendanya, Pak, ya, pasang badan, ya 15 tahun barangkali maksimal sampai 20 tahun, lantas kemudian nanti setiap kali lebaran ada remisi, kemudian 17 ada remisi, kalau dia berbuat tanpa ada remisi, barangkali tinggal 5 tahun, Pak, ya. 5 tahun itu bagi sebagian orang aja yang bisa keluar masuk tuh. Tergantung seberapa banyak dia punya duit. Kan itu yang terjadi tuh. Ya. Nah, itu terkadang itu bisa selesai tuh, dimaafkan. Si pembunuh dimaafkan tapi dengan ganti rugi. Ada diatnya. Itu nilainya sampai miliaran rupiah. Ya, belasan sampai puluhan miliar. Tergantung permintaan keluarga dan tergantung kesepakatan. Jika keluarga menyepakati nilai yang diminta, sudah clear, maka bisa dianulir tuh hukuman pancung atau kisos. Itu terjadi demikian. Nah, kalaupun terjadi kesepakatan membayar diat, emang uangnya buat siapa? Buat ahli warisnya. Yang dibunuh, yang nggak dapat apa-apa, dia udah meninggal. Jadi meskipun seseorang sudah dikisos atau membayar denda, tidak menyelesaikan hak orang yang dibunuh tetap, karena dia sudah mati. Lantas bagaimana orang ini menunaikan hak si pembunuh, hak orang yang dibunuh, itu nanti ditunaikan urusannya di akhirat, Pak. Kan orang yang membunuh jiwa seseorang, itu kan dosa yang dibunuh ditimpakan kepada yang membunuh kan, Pak, ya. Di zero kan tuh, Pak. Orang kalau meninggal dibunuh karena kezaliman, ya entah dia dirampok di jalan, kena begal, itu dizerokan sama Allah tuh yang dibunuh, dienolkan.
dikemanakan dosa-dosanya, dia dilimpahkan kepada si pembunuh. Itu hak pertama tuh. Ya. Dan nanti di akhirat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah memberikan ya kesempatan luas kepada orang yang dahulu dibunuh, dia sudah ridho belum? Ya, semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sudah dilimpahkan kepada si pembunuh. Kalau dia belum ridho, maka kebaikan si pembunuh diberikan kepada orang yang dibunuh. Jadi dosanya dia dilimpahkan kepada pembunuh, kemudian pahala yang pernah dikerjakan oleh si pembunuh ditransfer kepada yang dibunuh. Sampai dia merasa ridho. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagi orang yang dahulu pernah membunuh jiwa, ya, barangkali dia tidak sampai di kisos, tapi dia membayar diat, membayar denda ganti rugi yang disepakati oleh keluarga. Karena memang raja aja nggak bisa intervensi, Pak ya. Raja aja nggak bisa intervensi itu. Tergantung keluarga. Kalau keluarga mau memaafkan, selesai, clear tuh, dipulangkan dari penjara. Bayar denda, dipulangkan. Ya. Nah, seperti itulah prosesnya. Ya. Jadi, ya mereka yang dahulu pernah membunuh jiwa, dan barangkali, ya kalau di kita kan nggak ada hukuman semacam itu, tapi hukuman badan penjara lah, katakan 20 tahun. Itu nggak selesai dengan dia di penjara. Urusan dengan si orang yang dibunuh. Tapi urusannya kebawa sampai ke akhirat. Ya, dan orang ini, Allah berikan wewenang untuk meminta kebaikan orang yang membunuhnya dahulu. Ya, kalau dia misalkan menuntut sampai pahala kamu yang pernah dikerjakan habis, itu Allah biarkan. Ya, dihabisi semua, ya barulah terpenuhi hak-hak orang yang bunuh, yang orang-orang yang dibunuh itu nanti di akhirat. Oleh karenanya Pak, nggak mudah. Ya, membunuh jiwa bukan perkara yang sederhana. Ya, urusannya panjang. Dengan Allah bisa selesai dengan taubat kita nasuha, sungguh-sungguh. Tapi yang terkait dengan hak manusia ini sulit. Ya, itu lebih pelik urusannya sampai ke bawah ke akhirat. Ya. Nah, termasuk dengan di luar permasalahan pembunuhan, Pak, pencurian misalkan. Ya, seorang pencuri yang dahulu barangkali mencuri korupsi misalkan. Ya, dia tidak berhasil mengembalikan uang korupsinya karena udah habis. Ya. Dan dia pasang badan, sudah dihukum secara badan di penjara. Ya. Nah, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, urusan dia dengan Allah selesai itu. Karena di situ ada hak Allah yang dilanggar, batasannya dilanggar. Tapi urusan yang terkait dengan hak manusia itu nggak selesai sampai dia kembalikan. Ya. Apa yang pernah dia ambil itu dikembalikan tuh. Ya. Nggak selesai dunia, dia akan terus berujung di akhirat. Itu beratnya Pak kalau kita berurusan dengan hak manusia. Oleh karena kita hati-hati terhadap hak manusia. Ya, jangan sampai ada hak mereka yang terambil. Ngebalikinnya nggak gampang. Kita mengakui pernah mengambil haknya aja berat. Gimana kita ngembaliinnya, Pak? Ada orang yang nggak sadar nih, haknya kita ambil. Kita bilangnya aja mau mengembaliin tuh berat, malu. Ya. Mau ngembaliin aja ngomongnya malu. Ya. Nah, itu hak itu akan terus terseret sampai di akhirat. Karena itu hati-hati terkait dengan masalah hak-hak manusia. Disebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Tadi kita sebutkan membunuh satu jiwa, Pak. Urusannya ribet kayak begitu. Nah, ini Nabi mengkisahkan membunuh 99 jiwa. Satu jiwa aja urusannya ribet, gimana 99 jiwa? Betapa murkanya Allah. Tadi satu jiwa Allah katakan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Ya disebutkan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, membunuh satu jiwa mukmin Allah ancam dengan neraka kekal di dalamnya, dengan kemurkaannya, dengan laknatnya. Ini membunuh 99 jiwa. Ya. Jelas lebih parah, Pak. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Tentu bukan main-main nih orang sampai membunuh 99 jiwa. Ini pasti orang berdarah dingin. Temperamen pastinya. Ya, orang yang berdarah dingin, orang yang kasar, ya tentulah pembunuh. Ya.
99 jiwa, ini tidak sederhana Pak, nyawa manusia. Ya, pasti ini orang berada pada puncak kejahatan dalam hidupnya. Jika membunuh 99 jiwa, ya, bukanlah sesuatu yang masalah dalam kehidupannya. Tapi demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya itulah tadi Pak, kita nggak boleh, ini pelajaran buat kita semua. Kita mengenal atau mendapati seseorang yang ya begitu bejatlah dalam kehidupannya. Kita nggak boleh mengatakan, wah nggak bakal diterima lu tobat. Orang kayak begitu mah, kayaknya sampai mati itu. Nggak boleh begitu Pak. Karena hati seseorang ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu ya tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat Pak, membunuh 99 jiwa. Tapi lihat bagaimana ketika Allah menghendaki dia bertaubat. Oleh karenanya kita nggak boleh mengatakan kepada saudara kita, lu nggak bakal diterima taubatnya. Lu mau taubat 100 kali sehari nggak bakal diterima, nggak boleh gitu Pak ya. Sebejat apapun dia, sejahat apapun dia, ya, kecuali mereka mati di atas kekafirannya Pak. Ini kan kita belum tahu nih. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, karena bisa jadi dia bertaubat kepada Allah, kita mati duluan nih. Suatu hari kemudian dia bertaubat, kita nggak tahu. Ya, makanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan hidayah kepada orang-orang kafir, bukan melaknatnya, tapi mendoakan hidayah, ya, agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, artinya bahwa tidak ada yang tertutup, ya, hidayah bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Allah akan memberikan kesempatan kepadanya sesuai dengan kehendaknya, dan kita nggak bisa memvonis, si fulan berhak mendapat hidayah dan si fulan enggak yang kayak begitu. Kita nggak boleh mengatakan hal itu. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya dengan sesuka hatinya. Siapa yang dikehendakinya. Bahkan terhadap orang yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Lantas dia pun bersungguh-sungguh ingin bertaubat, ditandai dia mencari nih orang yang layak untuk dia tanya. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita Pak, penjahat aja itu milih-milih mau nanya agama Pak. Ini ada sebagian orang nanya agama nggak milih-milih. Pokoknya yang kelihatan jenggoten dia tanya. Dia belum tahu, boleh jadi dia nggak ngerti agama. Ya. Asal kelihatan jenggoten dia tanya agama, jangan. Kita nggak boleh sembarangan nanya agama Pak. Ini penjahat aja harus nyari. Dia nggak nanya sembarang orang di pasar. Tapi dicari sama dia, sampailah kemudian dia diarahkan. Karena dia berusaha mencari. Dia merasa nggak puas kalau bertanya orang di pinggir jalan, bertanya orang di pasar. Ya, mereka sama jahatnya sama dia barangkali. Sama-sama nggak taunya. Maka dia berusaha mencari dan diarahkan. Ada nih seorang ahli ibadah, orangnya top deh solehnya. Antum tanya dia. Disebutkan rahib. Rahib itu ahli ibadah Pak ya, orang yang getol ibadah, bukan ahlu ilmu, bukan ahli ilmi, ya, bukan alim, tapi dia getol ibadah. Dikatakan rahib karena memang dia sebagian besar waktunya habis untuk ibadah. Bahkan dia tidak melakukan aktivitas mencari maisha. Ibadah terus di rumah ibadah nggak keluar. Itu disebut rahib. Ya. Di agama Islam nggak boleh seperti itu Pak ya. Ya, bahwa mencari maisha wajib. Ada orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka nggak boleh kita hidup seperti rahib yang mencari belas kasihan manusia. Ya, seperti agama sebelah Pak ya. Ya, dia ya udah hidupnya di kuilnya, lalu kemudian makan sehari-hari ya minta sumbangan manusia. Di Islam nggak boleh kayak gitu. Ya, dia harus mencari maisha. Nggak boleh bergantung pada manusia. Nah, diarahkanlah kepada rahib si ahli ibadah, tapi sayangnya ya dia bukan ahli ilmu, bukan alim, tapi dia orang rajin ahli ibadah. Masalah ibadah dia mah nggak usah ditanya, nggak diragukan lagi. Fatahu, dia pun dengan semangat mendatangi si rahib tadi dan bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini pun orang tidak mengatakan, ini etika dalam berkomunikasi Pak ya. Orang ini tidak mengatakan saya membunuh 99 jiwa, enggak. Ya, tapi dia mengatakan nih ada orang membunuh 99 jiwa. Dia mau bertobat. Diterima enggak taubatnya? Nah, itu etika, Pak. Ya.
Etika, ya kalau dia bertanya seolah-olah bukan dia yang melakukannya, maka gunakanlah kata ganti orang ketiga. Nah, demikian hadis ini mengajarkan orang ini tidak bertanya, saya nih Pak Rahib, saya membunuh 90, enggak. Ya. Akan tetapi dia katakan ada orang membunuh 99 jiwa. Apakah dia ada kesempatan diterima taubatnya? Dia bertanya demikian. Dan rahib ini pun nggak sadar. Ternyata si pembunuh itulah yang bertanya. Mungkin di situ dia kurang jeli, Pak ya. Ya memang tidak jeli. Ya. Dia pun menjawab tidak dengan ilmu. Begitu ditanya, mungkin barangkali kalau yang dibunuh satu orang, mungkin jawabannya masih ada taubat. Karena menurut asumsinya, ini orang udah keterlaluan, 99 nyawa ini nggak mudah. Menurut asumsinya, menurut logikanya, menurut perasaannya, ini mah nggak mungkin diterima taubatnya sama Allah nih. Tapi kan menurut perasaan dia. Dan itu menjadi malapetaka baginya. Ternyata yang ditanyakan ini, si pembunuh itu adalah yang sedang bertanya. Orang yang temperamental, pembunuh berdarah dingin, orang yang bersumbu pendek. Begitu dijawab, mana mungkin ditaubat? Ya udah, aneh genepin 100 deh. Jadilah 100 orang. Yang ke 100 ini si rahibnya, Pak. Ya orang sumbu pendek. Dia sungguh-sungguh mau tobat, dibilang nggak diterima tobatnya. Langsung emosi dia. Ya, digenepin lah jadi 100. Lalu kemudian, ya orang kalau pembunuh kan gitu, Pak ya. Nggak ada beban, Pak. Ya, mungkin kalau orang baru pengalaman pertama, mikirnya 1000 kali. Sampai nggak bisa tidur malam, kalau nggak bisa tidur malam tuh, Pak, merencanakan pembunuhan. Nah, kalau yang udah 99 jiwa gini mah, ya ringan baginya. Pengalamannya sudah panjang menghilangkan nyawa manusia. Ya. Kalau cuma satu lagi ditambah mah nggak berat. Nah, itulah yang terjadi. Faqatalahu fakammala bihi qatala mi'ata nafsin, dan dia pun menyempurnakan menjadi genap dengan nyawanya si rahib yang ke-100. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard, dia pun tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dia nggak berputus asa sama sekali, Pak ya. Orang yang habis membunuh 100 jiwa aja nggak berputus asa, Pak. Kita baru terkadang maksiat 1, 2, 3. Ya nggak sampai sederajat pembunuhan lah. Kan terlalu sadis, Pak ya. Terkadang kok berputus asa. Ya. Ini kita mengambil pelajaran, ini orang 100 jiwa nih. Nggak ada putus asanya dia. Dia nggak berputus asa dari rahmat Allah. Dia masih meyakini Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi ada di antara manusia yang dosanya nggak sampai derajat bunuh. Ya. Tapi dia kemudian berputus asa dan kemudian ya makin jauh dari Tuhannya. Waliyadzubillah. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu kemudian dia pun bertanya, di mana sih orang yang paling alim yang bisa saya tanya? Nah, ini pelajaran kedua, dia tidak akan bertanya dengan orang yang salah kali ini. Karena memang bertanya kepada orang yang salah, seringnya ya makin menyesatkan, Pak ya. Lalu kemudian diarahkanlah dia kepada seorang alim yang dikenal di suatu daerah. Antum nih datang kepada si fulan, alim dia. Ya, dia nggak kayak si rahib tuh, yang asal jawab. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Dia pun kembali bertanya, seolah-olah bukan dialah pelakunya. Dia mengatakan ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Kira-kira kalau dia tobat, diterima tobatnya enggak? Karena dia alim, Pak ya. Faham dengan agama, dia mempelajari agama dengan baik. Jawabannya juga berbobot. Ya, jawabannya bukan kalau menurut perasaan aneh, bukan perasaan. Kalau menurut bukan menurut aneh. Bahwa yang dia ketahui dan difahami dalam agama, apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, tidak ada yang menghalangi dirinya dia untuk bertaubat. Dengan keilmuannya dia menjawab, wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Kata si ulama tadi, tentu tidak ada yang menghalangi dia, si pembunuh dengan taubatnya. Nggak ada. Dia mau taubat, ya
kapanpun Allah akan terima tuh. Orang ini pun merasa mendapatkan angin segar, Pak ya. Harapannya kembali ya, kembali tumbuh dalam hidupnya ketika ditanyakan bahwa tidak ada yang menghalangi seseorang untuk taubat. Mau membunuh 1000 jiwa kek, asal dia ada itikad untuk sungguh-sungguh bertaubat, mau 1000 jiwa, 2000 jiwa, tapi dia bersungguh-sungguh ingin taubat. Ya, maka tidak ada yang menghalangi dia dari taubat. Orang itu pun merasa bahagia. Intalik ila ahlil. Dulu nggak ada yang pernah menyangka ya bahwa Umar radhiyallahu taala anhu akan mendapat hidayah. Sampai orang-orang bilang, ini saking kerasnya Umar, saking galaknya Umar radhiyallahu taala anhu, saking kuatnya dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah mengatakan, nggak ada orang yang pengen banget saya bunuh dari Muhammad, kata dia. Pengen banget membunuhnya. Dan orang tidak mengira kalau Umar bakal dapat hidayah suatu saat itu, Pak. Sampai mereka mengatakan, Umar nggak bakal masuk Islam. Anda boleh taruhan. Kalau Umar masuk Islam, itu keledai bapaknya pasti ikut masuk Islam dulu, keledai bapaknya baru Umar tuh. Dia bilang gitu, Pak. Saking mustahilnya. Umar nggak bakal masuk Islam sampai keledai peliharaan bapaknya masuk Islam dulu. Kan nggak mungkin Pak keledai masuk Islam. Saking nggak mungkinnya tuh Umar masuk Islam. Sampai orang seperti itu. Pesimis betul. Tapi lihat bagaimana ketika Allah menginginkan hidayah pada Umar radhiyallahu taala anhu, masuk Islam, bahkan menjadi orang terbaik kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menjadi orang terbaik bahkan. Orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Nah, ini pelajaran kepada kita. Ketika kita melihat seseorang yang begitu bengis, begitu jahat, sejahat apapun dia, nggak bisa kita katakan nggak mungkin dia dapat hidayah, nggak boleh. Nggak mungkin ente diampuni sama Allah, nggak boleh. Karena suatu saat barangkali Allah memberikan hidayah dan kita nggak tahu. Kemudian orang ini pun mau mengikuti saran si alim untuk dia berpindah ke kampung yang lain. Di mana di situ banyak orang yang menyembah Allah dengan baik, orang-orang soleh, orang-orang yang hanif, orang-orang yang istiqomah dalam agamanya. Baik, kita lanjutkan. Lantas orang tadi kemudian mendengar saran si alim tadi, dan dia pun meninggalkan negerinya dan menuju negeri yang tadi telah disampaikan dengan harapan ya keislamannya makin lebih baik. Kemudian wala tarju ila ardika fa innaha ardusu. Maka jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung di mana kamu menjadi orang jahat, kata si alim tadi. Karena dikhawatirkan engkau kembali ke sana teringat reuni sama sesama pembunuh, jadi pembunuh lagi. Kan orang begitu Pak ya, dulu dia udah berhenti merokok tuh. Karena reunian sama para perokok, ngerokok lagi sampai rumah. Begitu keadaannya terus. Maka sudah, kalau dia memang udah bertekad menghentikan, udah jangan pernah lagi ketemu dengan orang-orang yang dahulu pernah merusak dirinya. Kecuali dia kembalinya ingin berdakwah tuh. Mengingatkan mereka nggak mau tinggal. Ya. Kemudian, famtalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Orang ini pun bersungguh-sungguh ingin bertaubat sehingga dia pun mempersiapkan perjalanannya dan melakukan perjalanan untuk dia bertaubat ke negeri di mana dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Di tengah perjalanan Allah pun menetapkan takdir baginya. Ya. Disitulah kemudian dia ya diwafatkan oleh Allah di tengah perjalanannya. Ya. Jadi takdirnya Allah yang menetapkan, malaikat yang melakukan tugas pencabutan gitu Pak ya. Tetap Allah yang menakdirkan. Adapun malaikat pencabut nyawa, dia hanya melaksanakan tugas mencabutnya. Waktunya Allah yang menentukan. Dan kemudian di situ fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ketika orang tadi Allah tetapkan wafat di tengah perjalanannya, disitulah kemudian berdebat antara dua kelompok malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Karena memang malaikat pencabut nyawa,
Dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, bahwa malaikat maut ini punya pembantu Pak ya. Mereka punya asisten-asisten. Ada dari kalangan malaikat rahmat dan ada kalangan dari malaikat azab. Petugas utamanya tetap malaikat pencabut nyawa. Tapi mereka ada asisten-asistennya. Seperti itulah Imam Mujahid menjelaskan dalam tafsir. Jadi Allah jadikan, menurut beliau, Allah jadikan bagi malaikat maut, bumi ini kayak tempayan, Pak. Kayak baskom, bulat. Dan dia mengambil nyawa orang dengan sangat mudah tuh. Tergantung ketetapan Allah yang mana duluan, dia ngambilnya kayak ngambil ya sesuatu dari baskom tuh Pak, yang ngambil aja. Seperti itulah Allah jadikan bumi, terdapat manusia di dalamnya, seperti itu bagi malaikat maut. Makanya nggak heran, dalam waktu yang sama, ada yang mati di Yasmin, ada yang mati di Taman Sari, ada yang mati di Cimanggu. Bukan hal yang sulit, mati bersamaan yang di dalam hutan Amazon aja nggak ada yang sulit. Karena memang Allah jadikan sempit bumi ini. Bagi malakul maut, pencabut nyawa, bukan masalah mau mati di pedalaman Kalimantan kek, di pedalaman Amazon kek, mau mati di mana, nggak ada masalah buatnya. Karena baginya mencabut nyawa sangatlah mudah, apalagi mereka dibantu dengan para asisten. Di kalangan malaikat rahmat dan malaikat azab. Allahu alam bissawab. Kemudian berdebatlah antara malaikat rahmat dan azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Malaikat rahmat merasa merekalah yang paling berhak mencabut nyawanya. Karena orang ini udah bersungguh-sungguh menempuh perjalanan, itulah alasan kenapa malaikat rahmat merasa lebih berhak. Orang ini udah bener-bener loh taubatnya. Udah sampai pertengahan jalan lagi. Kemudian malaikat azab pun merasa juga lebih berhak dengan alasan innahu lam ya'mal khaira qat. Ini orang kan belum sampai tuh ke negeri yang disarankan. Karena harapannya dia beribadah di sono. Ini orang belum sempat ibadah. Belum ada kebaikan yang pernah dilakukan. Yang ada kan 100 nyawa tuh yang hilang. Itu kan catatan terakhir. Catatan yang paling update kan belum ada. Itu menurut itu argumentasinya malaikat azab ya. Kan belum ada update terbaru. Ya, catatan terakhir 100 nyawa. Belum ada kebaikan terbaru yang tercatat. Logis juga ini Pak argumentasinya. Ya. Ini berdebat lah intinya Pak. Ya. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian Allah mengutus satu malaikat yang dia menjelma seperti halnya manusia. Malaikat yang menjelma manusia. Dan di antara kemampuan malaikat yang Allah berikan, mereka bisa menjelma manusia. Seperti malaikat Jibril yang mengajarkan Islam, iman, ihsan kepada Nabi di hadapan sahabat, itu menjelma manusia Pak ya. Seorang pria yang disebut-sebut seperti Dihya Al-Kalbi. Artinya dia menjelma manusia bisa. Nah, ini malaikat Allah utus menjelma menjadi manusia. Dan dia Dia menjadi penengah antara dua malaikat yang bertikai ini. Tapi penengahnya adalah jelmaan manusia. Maka kata si malaikat tadi yang menjelma manusia memberikan jalan tengah, udah daripada antum berdebat berdua nggak kelar-kelar, antum hitung aja deh jarak terdekat kemana. Kalau ternyata ditarik ya mistar ya ternyata lebih dekat dengan kampung di mana dia terbentuk menjadi penjahat, antum malaikat azab yang berhak mencabutnya. Tapi kalau misalkan sudah ditarik garis lurus dihitung dengan kampung halaman tujuan atau dengan negeri tujuan ternyata lebih dekat, antum malaikat rahmat, antum yang berhak. Gimana? Clear? Setuju? Sepakat? Sepakat. Ya. Kemudian dihitunglah, ya, dilakukanlah perhitungan. Ya, nggak disebutkan ngitungnya pakai apa Pak ya? Yang jelas dihitung. Nggak usah pakai apa saat ngitungnya. Ribet pertanyaannya jadi. Kemudian dihitunglah jarak dan ditemukan ternyata disimpulkan
jarak dia ke negeri yang dimaksud ternyata lebih dekat. Ya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Ternyata dengan negeri yang dimaksud sudah lebih dekat daripada negeri yang dia tinggalkan. Dia terbentuk menjadi pembunuh di sana. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmatlah yang berhak mencabut nyawanya. Artinya, ya, disitulah selesai, ya, dan kita bisa simpulkan yang mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat. Artinya dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Ya, malaikat rahmat yang menjemputnya, taubatnya berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun belum ada kebaikan yang dia sudah kerjakan selain daripada dia bersungguh-sungguh datang ke suatu negeri. Nah, itulah para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang begitu besar bagi kita semua tentunya, yang pernah kita terjatuh dalam kubangan dosa. Sebesar dosa apapun yang kita kerjakan, maka jangan lupa kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, karena tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan melainkan dengan bertaubat sungguh-sungguh. Apapun dosa yang pernah dia kerjakan. Sebab apa yang dikisahkan dalam hadis, percontohan bagi kita suatu dosa yang begitu besar, menghilangkan 100 nyawa bukan dosa yang sederhana. Ya, menghilangkan 1 nyawa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, nyawa seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, hancurnya alam semesta seluruhnya, kata Allah, lebih ringan ketimbang ada 1 jiwa muslim yang terbunuh. 1 jiwa, bagaimana jika 100 jiwa? Bagaimana lebih daripada itu? Artinya pintu taubat Allah senantiasa terbuka lebar. Sebelumnya kita membahas hadis bagaimana Allah di malam hari membuka tangannya, mempersilahkan hamba-hambanya untuk bertaubat bagi dosa yang bermaksiat di siang hari. Allah memberi kesempatan bertaubat di siang hari untuk para hambanya yang bermaksiat di malam hari. Dan itu terus berlangsung sampai terjadinya hari kiamat. Selama belum kiamat, selama seorang belum menghembuskan nafas terakhirnya, selama itulah Allah memberikan kesempatan untuk taubat para hambanya. Oleh karena itu para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, dan taubat seseorang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis, ya, dengan bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Itulah para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hadis kita di malam hari ini yang kita bahas, ya, membuka, ya, hati dan cara pandang kita, ya, terkait, ya, taubat yang Allah beri kesempatan kepada seluruh hambanya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Apa? Iya. Ya. Betul. Ya. Hmm. Iya, pertanyaannya bagaimana dengan kaitan hak-hak orang yang pernah dibunuhnya? Ya. Jadi sekali lagi para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, memang secara zahir apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, tidak secara perinci bagaimana kelak nasibnya dia terkait dengan hak-hak orang yang dibunuhnya. Tadi kita singgung di awal, ya, secara umum bahwa orang-orang yang kita renggut haknya, termasukkan nyawanya, bahkan itu hak yang bahkan itu hak manusia paling asasi, Pak. Keselamatan jiwa, nyawa, hak dia yang paling asasi. Secara umum bahwa setiap hak yang diambil oleh manusia lain maka wajib dikembalikan. Jika hal itu tidak bisa dilakukan di dunia,
maka akan berujung sampai di akhirat. Secara umum demikian. Nah, jika diterapkan pada kasus per kasus sebagaimana kita jelaskan, pria yang membunuh 100 jiwa. Lantas bagaimana urusan dia kelak nanti dengan orang yang dibunuhnya itu? Apakah dia ridho? Ya, itu Allahu a'lamu bishawab. Kalau kita terapkan satu persatu kepada kasusnya. Ya, tapi kita bahas secara umum bahwa yang namanya hak manusia itu lebih rumit, lebih pelik ketimbang kita berurusan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis memang tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana kelak nasib dia berurusan dengan 90 dengan 100 nyawa bahkan. Itu tidak disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain barangkali? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Bagaimana terkait dengan penamaan malaikat pencabut nyawa dengan yang sering kita sebut dengan malaikat Israel? Yang pertama begini, kita tidak dapatkan satupun nas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang begitu banyak, menyebutkan malaikat maut dengan Israel. Tapi Al-Quran menyebutnya malakul maut, hadis menyebutnya malakul maut, terkait dengan malaikat pencabut nyawa. Jadi tidak pernah terucap sekalipun dengan nama Israel. Nah, lantas dari mana berasal istilah Israel yang hari ini menjadi viral ya di tengah kaum muslimin untuk penyebutan malakul maut? Saat kita coba cari, tidaklah disebut Israel kecuali dalam kisah Israiliyat, Pak. Kisah-kisah yang kemudian beredar di tengah-tengah Bani Israel atau terkait dengan mereka Israel. Jadi kisah Israel itu kisah yang beredar di kalangan Israiliyat. Kisah-kisah yang tergolong kisah Israiliyat. Jadi kalau kita cari nasnya nggak ketemu. Al-Quran nggak menggunakan istilah itu. Hadis-hadis pun tidak menggunakan istilah Israel. Tapi untuk malaikat pencabut nyawa disebut malaikat maut. Lantas bagaimana sikap kita? Kita sebagai seorang mukmin muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, berpegang dengan apa yang terdapat dalam syariatnya Rasulullah SAW. Apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Kecuali nama-nama yang memang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kan ada Pak beberapa nama malaikat yang memang disebut dalam Al-Quran, kita sebut istilah itu. Contohnya malaikat Jibril disebut dalam Al-Quran. Ya, malaikat Malik disebut dalam hadis. Artinya banyak malaikat nama-namanya yang disebut. Baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka kewajiban kita yang menggunakan istilah-istilah itu. Untuk malaikat Israel yang tadi ditanyakan tidak terdapat ya dari sumber-sumber pedoman kita dalam Islam. Tapi istilah dan nama itu umum di dalam kisah-kisah Israiliyat dan itu tidak kita gunakan tentunya. Kita gunakan istilah yang digunakan di dalam syariat Islam. Begitu demikian, Allahu a'lamu bishawab. Silakan jika ada. Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan dari hadis Nabi SAW dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.